Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai MK anatomi tumbuhan, yaitu mengenai materi yaitu tumbuhan penyongkong. Dengan menggunakan metode, saya akan mencoba dengan menggunakan metode sains. Baiklah, kita akan mulai, yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu terdiri dari dua sel. Yang pertama yaitu sel kolenkim dan kedua yaitu sel sklerenkim, yang fungsinya yaitu untuk memperkuat atau memperkokoh suatu tumbuhan batang. Jadi di sini saya akan membahas satu, yaitu mengenai sel sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu juga disebut dengan jaringan penyokong pada tumbuhan. Jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang memiliki zat lignin. Zat lignin ini terletak di antara dinding sel sekunder dan dinding sel primer. Akibat adanya lignin menyebabkan sel protoplas menjadi sedikit dan dengan berjalannya waktu protoplas akan hilang dengan sendirinya. Saat protoplas memasuki tumbuhan telah tumbuh dewasa. Secara garis besar, jaringan sklerenkim itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sel skleroid dan fibri. Baiklah, kita akan masuk pertama, yaitu tujuan. Tujuan di sini yaitu memahami apa ciri khas dari sel sklerenkim dengan menggunakan percobaan dengan menggunakan media tumbuhan kelapa. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana cara menjelaskan dengan metode dengan menggunakan percobaan dengan media tumbuhan kelapa. Baiklah, kita akan masuk ke hipotesis. Ini dia salah satu percobaan, yaitu pohon kelapa. Lihat, ini pohon kelapa ini sudah tumbuh besar. Ini sudah patut dikatakan sudah memiliki sel sklerenkim, yaitu sudah mempunyai jaringan dewasa. Batang pohon kelapa ini sangat kuat. Lihat saja dari akarnya. Akarnya ini memiliki akar serabut. Akarnya ini juga sebagai penopang atau penyokong, sehingga untuk memperkuatnya batang, sehingga ketika tertiup angin itu dia tetap bertahan walaupun hanya bergoyang-goyang. Dan di dalam ini di dalam batangnya ini ada yaitu sel sklerenkim. Kita tidak nampak. Ini saya akan mencoba. Baik, di dalam batang pohon kelapa ini terdapat sejenis serabut-serabut. Nah, inilah yang disebut sel-sel yang dikatakan sel-sel fibri, yaitu sel-sel serabut. Nah, jadi dia itu di sini juga dalamnya pasti terdapat dalam jaringan sklerenkim. Baiklah, kita masuk ke ciri khas dan tugas jaringan sklerenkim. Jaringan ini dicirikan oleh adanya serat sklerenkim dan sel batu. Bentuk serat sklerenkim yang ramping dan memanjang dan berbentuk lingkaran. Pada serat sklerenkim terkandung serat hibiscus, sabradiva, agave, dan rami lain serat sklerenkim dan juga skleroid. Sebagai kita contoh, ini yang saya ambil dari kulit batang kelapa. Ini adalah memiliki ada serat-serat serabutnya. Mungkin ini yang dikatakan oleh yang tadi. Baik. Kemudian sel batu, skleroid, atau sering juga disebut stone cell, memiliki bentuk tidak sepanjang serat sklerenkim atau lebih pendek.
Untuk sel batu juga tidak memiliki bentuk. Sel batu ini paling banyak ditemukan pada bagian biji, pembuluh tapis atau kulit kayu. Nah, berarti sel batu ini terdiri dari berada di kulit kayu tadi ini. Nah, yang saya ambil ini. Berarti sel batu ada di sini, ada di kulit kayu. Kemudian sel batu juga ditemukan pada bagian terkeras pada kelapa, yaitu bagian tempurungnya. Nah, kemudian dijelaskan tadi. Nah, turun sedikit. Nah, ini sel batu itu bisa dikatakan seperti ini di tempurung kelapa. Di tempurung kelapa ini dikatakan sebagai sel batu. Jadi secara keseluruhan tugas sclerenchyme yaitu sebagai penyokong tumbuhan yang beranjak tumbuh dewasa. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.